Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kemarin atau minggu lalu. Saya ulangi sedikit. Sumamiyahu ala arba'ati aqsamin. Jadi air itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tohirun mutahhirun ghairu makruhin. Air suci mensucikan dengan tanpa kemakruhan. Wa huwa ma'ul mutlaq, itulah disebut sebagai air mutlak. Kemarin sudah kita bahas ya. Suci mensucikan tanpa ada kemakruhan di dalamnya. Yang kedua, ini adalah suci mensucikan. Tohir mutahhirun makruhun. Suci mensucikan tetapi makruh kalau digunakan. Wa huwa ma'ul musyammas, itu adalah air yang terjemur matahari. Okay. Air yang terjemur matahari. Nopo ini Pak. Al-musammas maskurun fi ina'in min ma'danin bihar syamsi. Keterangan ini adalah air yang terjemur di bawah terik matahari, yang mana air tadi di dalam wadah dari logam. Wadahnya logam. Nah, wadahnya enggak logam, ya enggak makruh. Cuma ini pendekatan zaman dulu. Niki keterangane wa karahiyatuhu lima kila min ina'in yusabbibu mardil baros au yaziduhu. Ini sebagian ulama berpendapat bahwa makruhnya tadi karena kalau air di dalam wadah dari logam terjemur matahari, maka menyebabkan satu penyakit belang. Ya, beberapa dalil menunjukkan begitu, penyakit belang au yaziduhu, atau selain dari penyakit itu. Pokoknya tidak baik untuk kesehatan. Jadi kalau seperti ini Pak, kalau zaman sekarang semua air yang memiliki potensi berdampak buruk terhadap kesehatan ini jadinya hukumnya makruh. Nah dulu dari logam. Nah sekarang non logam ya bodoh. Nah aluminium saya rada aman. Nah wadah aluminium masih aman, logam tapi aman. Kalau stainless ya lumayan aman, tapi ya kadang ada karat, ya ada oksida di situ. Aluminium juga ada tapi sedikit. Ya justru yang bahaya sebetulnya fiber. Fiber gelas itu sebenarnya bahaya. Termasuk B3. Ini profil tank ya. Ini pokoknya nak fiber terus meneh plastik. Sekarang kan ada namanya fiber HDPE. HDPE itu materialnya dari plastik. Plastik HDPE fiber niku aslinya Pak masuk kategori karsinogen. Ya, itu penyebab kanker. Ini nak cara medis ngoten. Sing apik asline awit jaman biyen niku Pak, wadane gethok. Saka lempung niku sing apik. Mulane asline balik jaman biyen meneh. Biyen jane nak bancaan kan nggih takir nggih kogodhong. Sing bener asline niku. Gawe gesek
Nggih, nak kondangan gawe encek, nggih. Ngertos encek. Wis ora ngerti jenengan wong kutha, enak aku lah wong desa ya encek. Bapak gedang niku wae gawe kotak ngoten disunduki karo pring niku jenenge encek. Nggih, lengkong niku. Jare Pak Iksan lengkong. Iku nggih. Nah, lengkong hancur. Jamatan niku lengkong. Enten rincing, ya niku enten tenggok, senik, rincing. Mboten ngertos to? Ya kan ngerti. Jenengan wong kutha. Hah? Lha Bapak? Nggih, itu walaupun tidak kena panas berpotensi, termasuk plastik ini sebenarnya berbahaya. Ayo gak apa-apa, nyatanya ya sudah. Sekarang jadi momok dunia, Pak. Plastik ini limbah paling dan tidak bisa hancur. Makanya ini jadi momok dunia plastik. Masya Allah, nggak tahu lagi. Nah itu terkait dengan air, dengan kualifikasi semacam itu boleh untuk bersuci, tapi sifatnya makruh. Kalau ada air yang lain, silakan. Lihat. Wah, yang ketiga, Pak. Yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir. Wa huwa ma'ul musta'mal. Wal mutahhhiru bima khalaqahu min at-tahirati. Air jenis yang ketiga suci tapi tidak mensucikan. Nomor Pak niki nomor 1 ma'ul musta'malu. Nomor 1 air mustakmal. Air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Mustakmal itu apa? Air yang sisa, air yang bekas dipakai untuk menghilangkan hadas. Bukan mustakmal digunakan untuk menghilangkan najis. Tapi mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan hadas. Bekasnya wudu. Dengan wudu, air wudu itu bekasnya itu masuk kategori air mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Itu air bekas wudu. Demikian juga bekas mandi jinabat, misalkan begitu. Itu adalah air suci tapi tidak mensucikan. Ini air mustakmal seperti itu. Dalilnya napa? Fi raf'i hadasin ini jelas air bekas untuk menghilangkan hadas. Wa dalilu kaunuhu tahirun, dalil yang menunjukkan bahwa air mustakmal itu suci. Ini marwahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqilu wa tawaddaa wa sabba alayya min wudu'ihi. Ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Jabir menceritakan telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku pada saat itu saya sedang sakit dan sedang tidak sadarkan diri. Pingsan. Jabir bin Abdullah lorong pingsan. Diendangi kalih Kanjeng Nabi. Ini Pak. Sahabat dia ngoten nggih Kanjeng Nabi, masyaallah Pak. Sahabat itu sakit, Kanjeng Nabi jenguk datang langsung, termasuk sunnah. Nggih, niki ngendangi wong lara khusus tangga. Nggih nomor 1 dulur, nomor 2 tangga. Lah niki nak lara haknya tetangga kalau sakit, tetangga harus menjenguk. Niku hak tetangga. Niku ngoten.
Dan Nabi menjenguk Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan pada waktu itu sedang pingsan karena sakit. Maka Nabi berwudu, kemudian Nabi menuangkan bekas air wudu tadi ke badannya atau ke wajahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maka setelah itu beliau siuman, ya, dibersihi air wudu. Lalu ini wasobah ini dituangkan air wudu padanya. Niki Pak, ini menjadi dalil bahwa walau kana ghairu tahirin lam yasubbahu alaihi. Kalau air tadi tidak suci, tidak mungkin dituangkan ke badannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Niki Pak, makanya air bekas wudu saya ini tinggi obat. Nggih obat. Tapi nggih ora diombe Pak, nggih obat luar mawon nanti nek wong pingsan nggih bangunkan. Orang lagi sakit demam niku diseko ngomprese niku sae kompres dari bekas air wudu. Niku ngoten. Insyaallah. Kemudian dalilnya ghairu mutahhir. Ini tadi airnya suci, tapi tidak mensucikan. Dalilnya apa? Marwahu Muslim wa ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain dari Imam Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqtasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun. Faqala ya Abu Hurairah kaifa yaf'alu? Qala yatanawwalahu tanawwulan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah mandi salah seorang di antara kamu di dalam air yang diam sedangkan kamu dalam keadaan junub. Ini mboten angsal nyemplung, maksudnya ini Pak. Enten banyu mandeg nyemplung belum temriku kangge adus jinabah mboten paham. Akhirnya orang-orang tanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bagaimana? Sabdanya Nabi terhenti di situ. Kemudian orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, kalau begitu bagaimana caranya ya wahai Abu Hurairah kalau kami mandi? Maka Abu Hurairah menjawab, ya tanawwalahu tanawwulan. yakni dengan cara dicipuk, ya, diambil pakai gayung, dituangkan, ya seperti itu. Jadi diambil tanawulan. Jadi pakai gayung diambil, disiramkan. Ya ini menjadi dalil bahwa kalau nyemplung di situ berarti suci tidak mensucikan. Jadi hati-hati Pak, hati-hati. Niki termasuk dalil anak awake dhewe nyuci Bapak, masuk nyuci. Nak nyuci niku aja banyu disok tenggene napa niku namine tenggene banyune dhisik. Mari ngono pakaiane dicemplungne blung niku dadine banyune mustama. Suci tapi menjadi tidak mensucikan. Resiko kalau pakaiannya kena najis. Kalau kena najis nanti seluruh pakaian akan jadi mutanajis. Ya ini akhirnya mboten suci mensucikan, tambah airnya jadi air najis. Makanya nyun sewu Bapak Ibu, saya nak nyuci niku pakaian dalam niku saya ini dipisah mawon. Dipisah mantun ngoten, disucikan dulu di luar. Nanten pancuran dikucek sakwate mawon mboten sah. Sampai nanti kira-kira najisnya hilang, diperes, baru niku mungkin dicemplungne nang jenenge ajeng nang mesin cuci, ya cemplungno bareng nang mesin cuci, tapi dipastikan tadi
sudah disucikan di luar. Ngoten nggih. Nah niki. Nah niku wau nek jenengan mboten damel mesin cuci niku wau nggih niku wau carane klambine sing reget niku wau catatan bahwa pakaiannya enggak kena najis. Kalau kena najis dipisah. Tapi kalau pakaiannya enggak kena najis, caranya pakaiannya dimasukkan dulu ke bak, kemudian diguyur air sampai lober. Sekali lagi diguyur air sampai airnya lober. Itu sama dengan istilahnya sayalanul ma. Jadi mengalirkan air. Kategori mengalirkan air. Dan nanti di belakang ada bab tentang najis mutawasithah. Nah nanti kalau seperti itu bisa suci. Ini kemudian. Makanya lho anak apa nggih. Kadang-kadang ngoten. Ya saora-orane nanti kalau misalkan kadung Pak terakhir ketika bilas. Misalnya jenengan ben gak entek banyu tak kum dhisik. Nah, niku cuma hati-hati kalau dikum sisih tetap hati yang paling bagus dipisah ya yang berpotensi ada najis. Itu dipisah terus niku dikum dhisik monggo. Tapi statusnya ini dereng suci. Karena airnya diam, airnya mustakmal. Tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Nah, kalau seperti itu nanti terakhir ketika membersihkan terakhir dibilas dengan air yang mengalir di pancuran. Niku mboten carane nggih. Mulane ini perlu ngaji. Nggih, nek kena air mani mboten najis, nggih. Air mani mboten najis menurut Imam Syafi'i. Tapi nek menurut Imam Hanafi air mani itu najis. Nggih, kula sampaikan jenengan. Kenapa saya sampaikan ini? Begini, Pak. Supaya kita ya walaupun kena air mani ya dicuci. Nggih. Kenapa? Karena ada imam lain mengatakan najis. Ngapa kok Imam Hanafi mengatakan najis? Ya, ini kalau menurut Imam Hanafi ini untuk kehati-hatian kita. Jadi memang pernah Nabi itu sarungnya kena sperma. Kemudian spermanya kering. Begitu kering sama Aisyah itu digoyang, Pak. Jadi digoyang gitu akhirnya spermanya rontok. Dikebat nobluk. Habis itu dipakai Nabi untuk sholat. Itu hadisnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa mani itu tidak najis. Nah menurut Imam Hanafi kenapa kok najis? Nah, menurut Imam Hanafi maninya Nabi itu beda dengan maninya orang. Karena Nabi bahkan seluruh tubuhnya suci. Itu Nabi, seluruh tubuhnya suci. Itu ngoten. Yang kedua, maninya Nabi itu beda dengan maninya orang biasa. Ya, istilahnya bahasa. Kenapa begitu? Ada dalilnya. Wonten dalile. Napa dalile? Jadi Nabi itu kekuatannya, Pak, itu 3000 kali laki-laki normal. 3.000, Pak. Makanya aslinya Nabi garwane 9 itu kurang. Aslinya jatahe 3.000. Mulanya beliau sangat menahan hawa nafsu. Nah, awake dhewe gak kuat, Pak. Ora
Papua. Oh, sitok. Niki nyun sewu. Maka dari itu apa namanya? Maninya juga gitu. Tingkat kekentalannya sangat tinggi sekali. Nabi itu. Jadi tingkat kekentalannya sangat tinggi sekali. Jadi karena tingkat sangat tinggi, itu istilahnya kalau nempel di seperti ini, Pak. Iki malih itu nak bahasane ahli fisika itu surface tensionnya itu sangat tinggi, Pak. Sehingga kalau surface tensionnya sangat tinggi, kalau nempel di satu benda itu dia tidak akan basah, tidak akan membasahi sesuatu. Ini kalau ngomongan itu namanya surface tension. Itu. Dan ini termasuk main enak. Ini masuk fluida non Newtonian. Jadi ini ngoten ning ilmu fisika ngoten nih. Fluidanya fluida non Newtonian. Nak cara wae dhewe, Pak, mirip bahasa gampangnya ngoten nggih. Mirip seperti pasta gigi. Pasta gigi itu jenengan tek begitu, yang gitu. Itu nanti dia tidak akan membasahi ini ya. Dia membasahi sih kalau pasta gigi. Tapi mirip seperti itu. Jadi maninya itu menurut Imam Hanafi. Sehingga ketika kering otomatis itu bisa terkelupas tanpa meninggalkan bekas. Dan itu menurut Imam Hanafi. Makanya nah Imam Hanafi mani tetap najis. Ya, mani ini menungso. biasa. Apa meneh awake dhewe encir. Nggih. Kalau dibilas dengan air yang mengalir, ada air penuh, dibilas dengan air mengalir, bisa. Nggih. Jadi kalau sudah direndam tadi, kalau nanti ada air mengalir dibilas, nggak apa-apa. Yang penting terakhir, pembilasan terakhir. Tadi kalau misalkan ditaruh dulu, air dulu, kemudian dikasih baju, silakan, tidak apa-apa. Tapi nanti pastikan terakhir dibilas dengan air mengalir. Ini sih paling penting nih. Lah ini gua mesin cuci. Dinasinya itu mesin cuci. Nggih. Awake dhewe memang ya makanya ini Bu, hati-hati nggo teng laundry. Nek laundry mesti dicampur. Cuma ngeten, Pak. Di mesin cuci sebenarnya yang paling bagus sebenarnya 2 pintu. 2 tabung itu yang paling bagus. Jadi nanti kan dikum, direndam dia di situ. Nah, nanti dipindah ke tabung yang satunya. Nah, itu kan airnya pastikan bisa mengalir, grocok. Kan itu langsung di drain. Airnya bisa langsung grocok keluar. Terus di spin suci, mboten masalah. Niku kalau 2 tabung ya sing rada niki yang single, yang tabung single. Soalnya penak single dicemplungnya langsung garing. Nggih. Cuma nggih ngoten sama sebetulnya ketika modenya apa namanya spin ya, mode untuk dry, untuk mengeringkan itu sama seperti single, tabung 2 tabung. Sama seperti sehingga ketika apa namanya membilas itu digerojok pakai air. Digerojok pakai air kemudian diputar sehingga itu pun juga airnya bisa merata ya, bisa merata kemudian bisa dibuang ya secara ya insyaallah rasa angel-angel Pak. Aku mau niku gampang nggih. Lagi mesti itu ya gak apa-apa suci ngoten mawon. Nggih. Karena ketika membilas itu pasti posisinya drain terbuka digerojok pakai air. Apalagi kalau air mesin cuci yang single tabung itu perlu tekanan air yang tinggi. Tekanan air tinggi untuk apa bisa nyebar.
Niku ngoten. Makanya nggih 2 tabung ya gak apa-apa. 2 tabung nggih gak apa-apa ngoten. Nah, nak masalahe nak 2 tabung misalnya lagi macet. Ini gini, air untuk bilas itu macet, itu yang jadi persoalan. Itu dia spin, tapi tidak ada air yang dimasukkan. Itu yang menjadi biang masalah, menjadi tidak suci. Lah, mulane pastikan mesin cuci ini jenengan normal. Mulane dan nggih nek ngoten nggih digrojok mawon, ditone, didone, digrojoki beres pun. Atau disemprot to dhuwur nggih, semprot tapi sing banter semprot CS manual pun. Nggih. Nggih. Pun. Mulane ini perlu diilmoni ini diilmoni. Pun anna iftisalu fil ma'i yakhrujuhu min tuhuriyatihi. Niku Pak. Jadi hadis tadi menunjukkan bahwa air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Yakhruju an tuhuriyati wa illa lam yanhahu anhu. Makanya ini tadi andekan air yang tadi diam tadi dipakai untuk menghilangkan hadas itu tetap suci dan mensucikan, pasti dia tidak dilarang oleh Nabi. Ternyata Nabi melarang, solusinya suruh pakai gayung. Pakai gayung. Maka itu menjadi dalil ahli fikih menyimpulkan dalil bahwa air mustakmal itu statusnya suci tapi tidak mensucikan. Wa hukmul wudhu bi hadza hukmil ghusli. Demikian juga ini walaupun konteks hadis ini tadi terkait dengan mandi jinabah, maka ini statusnya sama dengan air wudhunya. Kalau digunakan untuk menghilangkan hadas, otomatis menjadi suci tidak mensucikan, atau tadi untuk menghilangkan bau, ya itu tadi statusnya jadi air mustakmal. Niku makan. Kemudian suci tidak mensucikan yang kedua, ada 2 ya. Suci tidak mensucikan yang kedua adalah air yang dicampur dengan benda-benda suci. Itu menyebabkan airnya itu suci tapi tidak mensucikan. Teh, kopi, wudu masuk gak banyak kopi banget. Berarti kalau sambil wudu minum kopi ya. Susu niki sesuatu yang suci al-asya'u qahiratul lati yastaghna anhul ma'adatan. Jadi perkara yang suci yang menyebabkan air tadi berubah, Pak. Menyebabkan air tadi berubah. Wallati la yumkinu fasluha, dan ketika berubah tidak mungkin untuk memisahkannya. Tidak mungkin untuk memisahkannya. Nah, itu Pak, seperti artinya apa? Berarti larutan. Kalau kecampuran suspensi bagaimana? Enten larutan, enten suspensi. Nopo suspensi? Suspensi nah, contoh kalau kena lumpur, pasir, seperti itu diaduk, dia berubah, tapi dia mengendap serut ke bawah. Nah, bahkan kadang-kadang kotorannya ikut mengendap. Ya itu boleh, ya kecampuran benda suci, tapi bisa terpisah campurannya.
ini konteksnya adalah kalau campuran tadi tidak bisa pisah. Nah ini juga termasuk yang menjadi dalil proses filtrasi, Pak. Makanya kalau difiltrasi pakai membran, airnya jadi jernih, itu akhirnya boleh untuk bersuci lagi. Ini termasuk jadi dalil proses filtrasi. Jadi sekarang air kopi itu, Pak, dimasukkan ke filter yang sangat rapat, ya, pakai membran, ditekan begitu, keluar bisa bening. Teh itu bisa bening, balik bening lagi, jernih lagi. Teknologi sekarang begitu, termasuk oli bisa jernih lagi. Nah seperti itu ya boleh jadi suci lagi. Makanya itu yang juga yang menjadi dalil kebolehan air water treatment. Ini jenengan yang nginep ning hotel, banyune niku banyu uyuhe sampean niku asli. Sing garap Pak Oki. Instalasi ini sing garap Pak Oki. Makanya itu Pak. Woto pena, nah aslinya pena urip ning gunung lho, banyune asli. Nah Surabaya iki wis bareng brantas difilter, dhewe kaporit, dhewe sembarang kalir akhire iki. Niku ngoten. BDAM. Nah niku sik untung Pak Zulman. Nak teng hotel niku lho sing masalah. Rata-rata hotel terus napa nek apartemen itu airnya mesti Pak recycle, diputer balik Pak airnya Pak. Mulane rasa nginep ning hotel Pak. Kejaba nak kepeksa mawon. Kula makanya kalau datang hotel Pak, saya berusaha nginep di hotel itu. Kalau di hotel saya berusaha sholat di masjid. Soalnya nggih banyune banyu ngoten niku. Ya nek cara hukum niku ya oleh-oleh wae karena difiltrasi dengan kekuatan filter yang sangat tinggi. Iki cara hukum ya oleh-oleh, tapi nggih niku mau masuke niku mun meragukan, meragukan. Iku ngoten. Pun. Nggih. 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 Dia tetap suci mensucikan. Jadi kalau air sungai karena jumlahnya lebih dari 2 kula. Ya, boleh. Nggih. Bahkan kalau najis mughalladhah kena jilatan anjing itu tambah disuruh nyampuri lumpur. Itu begitu. Pun. Niki contohnya tadi air yang kecampur dengan perkara suci tadi menjadi suci tapi tidak mensucikan, artinya seperti apa? Almis kalau kecampuran minyak wangi. Walmilh kecampuran garam. Nah air laut gak nyampur Pak, wis ana garame suci. Kalau sengaja air ini takwai garam dilarutkan, kasih gula dilarutkan, maka itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Niku. Pun itu terkait air yang ketiga. Jenis air yang keempat wa ma'un najsin, ya, air najis. Wa huwa alladzi khalat bihi najasatahu. Dan ini air tadi memang kejatuhan najis. Jadi kejatuhan najis atau kecampuran dengan najis. Wa huwa duna kullatain, dan air itu kurang dari 2 kula. Au kana kullatain fataghayyara. Jadi air kurang dari 2 kula kena najis, baik dia berubah maupun tidak berubah hukumnya tetap najis. Kalau airnya kurang dari 2 kula.
Tapi kalau lebih dari 2 pola kecemplungan najis, dia tidak najis selama airnya tidak berubah. Makanya kali yang wong ngising to mriko. Banyune mboten berubah, mboten napa-napa, tetap suci. Oke. Cuma yang ngono ora aja pas suci ku pas enek kampul-kampul jenengan nggih raup, ya tetep najis yo kena kampule kok. Ora kena banyu. Niki mboten iki nang desa biyen ngoten soalé. Ngisor nggih wudu dhuwur ngising ya. Kampul-kampul lah ngoten lho. Kula biyen ngoten lho. Aduh. Ngoten nggih. Ngoten lho. Oh, ciblon nggih. Ngerti ciblon jenengan? Helikopter. Nggih. Calon-calon. Nggih, niki wong lawas niki. Biyen ono ngene iki ning gene Kaliwaru, Kali Kepiting. Kali Kepiting saiki wis ra ono. Nggih. Ya ini dalilnya Pak, kalau air kurang dari 2 pola kena najis, baik berubah atau tidak berubah statusnya menjadi najis. Itu dalilnya rawahul khamsah, diriwayatkan dari Imam 5 an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yus'alu 'anil ma'i yakunu bil falati minal ardi wa ma yanubahu minas sibai wad dawabi fa qala idza kana ma'u kullatain lam yahmil khabsa. Niki Pak. Wa fil lafzi li Abi Dawud fa innahu la yanjusu. Niki. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang ditanya orang terkait dengan air telaga yang ada di padang atau di padang, pokoknya di padang Sahara atau di tempat bumi yang bebas, di alam bebas. Dan ini tidak akan mungkin terhindar dari binatang, interaksi dengan binatang, entah diminum, entah diinjek, entah di apa binatang, dan itu membawa kotoran. Nabi ditanya tentang itu, maka Nabi menjawab, jika air itu 2 pola maka tidak akan menajiskan air itu. Hadisnya begitu. Jadi kalau airnya 2 pola kejatuhan najis, maka tidak menjadikan air itu menjadi air najis, airnya tetap suci. Niku ngoten niki dalil. Al-mafhumul hadis niki keterangane mafhum hadis ini anau idza kana aqalla min kullataini yanjisuhu walau lam yatarayya. Makanya ahli fikih menyampaikan kalau airnya kurang dari 2 pola berarti najis walaupun airnya tidak berubah. Niku. Nah ini dikuatkan, dalil ini diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza staiqadha ahadukum minan naumi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsila salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Ini dalil Pak, kalau kurang dari 2 pola kena najis walaupun tidak berubah tetap najis. Dalil apa? Niki dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini riwayat Muslim, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, maka jangan menyelupkan tangannya ke dalam wadah berisi air sebelum mencucinya 3 kali. Karena dia tidak tahu malam tadi tangannya pergi kemana. Muter-muter karo ning ndi ya niku. Lah niki kalau itu disebut tidak najis, tentu Nabi tidak melarang menyelupkan air ke wadah ya yang berisi air. Nah,
Kalau ini dicelupkan kan nggak kelihatan, najisnya pun juga nggak kelihatan, dicelupkan. Nah, itu menjadi air itu najis. Airnya kurang dari 2 pola. Dalilnya itu juga Pak Tulung dipraktekno juga. Ini juga peringatan bagi kita, nak tangi turu ojo langsung nyekel badokan. Ayo eling-eling iki. Tangi turu urung raup urung esuk langsung tahu isi. Mulane nyun sewu Pak nggih niki hati-hati. Nyun sewu ini jarang orang tahu Pak, nek mboten ngaji. Tangi turu tangane nggone endi ya wonten. Makanya niku disucieni dulu. Termasuk kita juga Pak. Ini kalau kita makan, kadang-kadang kita keluar rumah. Makanya sunnah sebelum makan itu cuci tangan. Makanya nak bar keng jopo keng pundi mawon ajeng nedha jangan lupa cuci tangan. Masih jenengan damel sendok. Usahakan tetap cuci tangan. Soalnya kadang-kadang sendok, kadang-kadang diewangi kerupuk ya napa kerupuk sendokan. Dan ngoten. Jadi Fa'innahu la yadri aina batat yaduhu. Niku tadi kalau dia bangun tidur cuci tangan dulu di luar, baru nanti boleh dimasukkan ke dalam wadah. Termasuk ini Pak. Jadi kalau wudhu misalkan, ini boleh sebetulnya Pak. Jadi walaupun kurang dari 2 pola, tangannya nyawuk gini boleh. Asal tangannya dicuci dulu di luar. Habis itu nyawuk digunakan untuk wudhu. Boleh. Oke. Cuma kadang-kadang awake dhewe memiliki mulane ngajine perlu rada dawa. Nah, tidak ada penjelasan dari sumber yang lain, cenderung kurang dari 2 pola kok dikenekne gak sah. Mustakmal, tangannya lah mustakmal. Bar digera dilebokne lah mustakmal. Mboten, tidak masuk hitungan. Iku ngoten, karena itu juga pernah dicontohkan oleh Nabi. Ngoten. Cuma pastikan Pak, ojo niki misale apa banyune teng mriki jenengan wudu ngene. Sengaja ngeten niki yo gak sah. Ngeten lho niki apa marone atau gentonge apa embere ning mriko dicawuk jenengan teng mriki. Nggih, bukan teng ngene dhuwure embere. Ben boten balik. Dihindarkan diri dari balik. Tapi aja takok sing aneh-aneh. Pak, apa mungkin tidak mercik 1 mikron? Alah, nek ngono kuwi wis marai ruwet ngoten niku. Waduh, aja aneh-aneh lah. Nggih, ngoten niku akhire ngoten wedi kepercik ngoten niku. Akhire waduh wis akhire dadi wong was-was, wudune ngentekne banyu sak gentong. Lah niki tambah naudzubillah Pak niku bahaya. Soalnya napa Pak niku akhire boros. Nabi melarang wudu dengan bahkan masuk luwih saka ping 3 niku sudah dianggap boros. Lan hati-hati nggih niku dalile ngoten. Pun mudah-mudahan nanti ya insyaallah nanti minggu depan ya kita tambah lagi. Singkat cerita niki Pak, 2 pola itu berapa? Khamsu mi'ati ritlin. Jadi 500 ritel. Baghdadi menurut ukuran ritelnya Baghdad takriban di dalam perkiraannya bil ashafi menurut qaul yang ashab. Berapa ini 2 pola itu adalah kira-kira 100 menurut Syekh Mustafa ini ma yusawi mi'atu wa tis'ina litron takriban sekitar 190 liter. 190 liter kira-kira. Atau ausa'u muka'abun tawiluhu khirfahu samanya wa khamsin cm. Jadi
58 cm kubik ya, 58, panjang lebar tinggi 58. Niku nak menurut saya Mustafa, Dr. Mustafa dari Mesir ini menerjemahkan berarti sentimeter, setengah meter nggih, ya suwidaan lah. Nggih, suwidaan. Nggih pun ngoten mawon nggih, kita tutup dengan ngaji subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.